Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial pembuatan aplikasi penggalangan dana kita. Nah, sebelumnya saya minta maaf banget ya buat teman-teman yang udah nungguin, udah hampir 1 bulan ya, kita belum ada updatean video baru. Jadi saya minta maaf banget buat yang udah nungguin ya. Semoga kedepannya bisa lebih konsisten lagi ya untuk updating video. Nah, jadi di sini kita kan sebelumnya kan udah nyelesain ya untuk fitur pengaturan ya di bagian backend. Nah, sekarang kita akan ngerjain untuk yang bagian front end. Nah, jadi nanti untuk halaman front end ya atau bagian front end nanti ada beberapa bagian ya teman-teman. Jadi nanti yang pertama ada halaman homepage atau landing page. Terus setelah itu nanti ada halaman untuk kontak, ada juga halaman untuk about. Nah, nanti kita akan bikin untuk list project ya, yang udah dibikin di admin di backendnya. Nah, terus juga kita akan bikin untuk detail project. Nanti kira-kira detailnya kayak gini. Nah, jadi di sini saya bikin desain yang simple aja teman-teman. Kita nggak akan pakai yang aneh-aneh gitu ya. Di sini juga kan untuk desainnya kan nggak ada gambar atau apa ya, kita pakai komponen yang biasa aja gitu. Warnanya juga kan warna yang monoton. Nah, terus nanti setelah detail project nanti ada tuh untuk donasi. Nah, tipe donasinya nanti ada dua. Jadi donasi sebagai admin atau donasi sebagai donatur. Kalau sebagai admin nanti dia bisa pilih nih donaturnya siapa. Nah, cuman kalau dia donasinya sebagai donatur, nah nanti nggak ada pilihan tadi tuh. Kita langsung diisiin aja misalkan RP berapa, namanya siapa, terus misalkan mau disembunyikan nggak namanya. Nah, terus nanti ada proses nih untuk proses pembayaran, kita pakainya manual aja ya biar simple gitu. Nanti ada 3 tipe yang udah disetting di admin, misalkan BRI, BNI sama BCA. Nah, terus nanti ada fitur buat konfirmasi pembayaran. Nah, pembayarannya juga kan manual ya. Jadi kita nanti tinggal upload bukti pembayaran kita, nanti validasinya validasi manual. Nah, ini untuk yang galang dana kita skip dulu aja ya. Jadi nanti kita bikin dulu untuk yang halaman landing page yang ini nih. Jadi nanti kita bikin yang simple aja teman-teman, biar nggak terlalu lama videonya. Kita bikin yang sederhana, nanti teman-teman bisa explore lagi untuk tampilannya seperti apa, baiknya gimana ya. Nah, jadi ceritanya kita buka dulu aja ya teman-teman project kita. Nah, sebelumnya saya udah tambahkan beberapa aset ya, aset untuk gambar. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama untuk login, terus ada ini nih yang charity 1, charity 2, ada Wave icon, ada logo sama yang logo 2 nih. Nah, nanti teman-teman bisa itu aja ya, langsung ambil aja di source GitHub-nya. Nanti teman-teman bisa pelajarin lagi, download dulu nih. Kalau teman-teman mau belajar atau bikin juga untuk bagian FE atau front end, kalau misalkan mau di skip ya tinggal download aja ya. Nanti kita bisa next di video selanjutnya. Nah, jadi pastiin teman-teman udah ada dulu ya asetnya. Nah, kalau misalkan sudah ada, kita masuk nih, kita bikin routing baru ya, atau kita akan modifikasi routing yang sudah ada. Nah, jadi sekarang karena root get slash-nya sudah ada ya, nah kita tinggal modifikasi aja yang bagian welcome. Nah, di sini kita hapus aja ya teman-teman. Kita hapus. Nah, pertama kita akan download starter bootstrap ya. Soalnya kan kita pakainya bootstrap ya, yang udah familiar gitu. Jadi misalkan kita buka aja bootstrap. Nah, terus kita cari yang versi 4 ke atas ya, jangan yang versi 5. Soalnya untuk versi 5 beberapa komponen atau elemennya saya juga masih kurang familiar ya. Nah, jadi kita pakainya yang versi 4 aja. Nah, pertama kita akan pakai yang starter nih ya. Yang ini kita copy aja. Nah, terus kita bisa paste di sini yang bagian welcome. Atau kalau teman-teman mau langsung juga nggak apa-apa ya. Jadi misalkan kita bikin di layout. Nah, terus kita bikin lagi misalkan new file, namanya misalkan front.lead.php. Nah, di sini nanti kita akan paste yang ini, kita cut, kita paste di sini. Nah, terus yang ini kita tinggal extend aja. Nah, extend apa? Misalkan extend layout static front gitu. Nah, tinggal kita modifikasi bagian front. Nah, pertama saya mau indennya 4 aja ya teman-teman. Jadi misalkan kita bisa pakai beautify selection. Nah, kita akan pakainya yang HTML nih. Nah, jadi sekarang udah agak rapi nih ya, tinggal kita rapiin aja. Misalkan
beberapa yang di bawah nih kita nggak perlu, jadi kita bisa hapus nih. Nah, yang ini kita bisa hapus aja ya. Kita hapus. Terus yang ini nih optional JavaScript nih, kita juga hapus aja, nggak perlu. Jadi kita cukup nambahin main asset aja ya. Asset dari jQuery sama asset dari Bootstrap. Nah, misalkan dua ini tinggal coba sekarang saya tambahkan juga untuk kalau kita mau taruh script custom gitu ya di tiap-tiap halaman, kita bisa pakai B stack gitu. Misalkan stack apa namanya, samain aja ya kayak yang di layout app, misalkan scripts gitu. Nah, tinggal saya copy terus saya paste di bagian mana setelah title ya. Misalkan yang ini kita ganti jadi CSS. Nah, kalau sudah, sekarang saya mau tambahkan beberapa aset lagi ya untuk font. Nah, font yang saya pakai yaitu Roboto ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka aja di font Google gitu ya. Jadi misalkan Google Fonts gitu ya. Nanti kita cari di situ namanya Roboto. Misalkan saya cari nih, atau udah ada nih di sini yang paling atas Roboto. Nah, nanti saya akan pakai beberapa aja ya. Misalkan ini yang tipis nggak perlu nih. Kita akan pakai yang reguler. Misalkan yang ini reguler, yang 400 ya, yang standar. Terus misalkan yang italic juga, medium misalkan kita pakai. Terus yang medium italic sama, terus sama yang bold 700 nih kita akan pakai. Kalau teman-teman mau pakai yang black nih, yang 900 boleh tinggal tambahkan aja ya. Nah, cuman kayaknya saya cukup nih, jadi saya bisa copy. Nah, terus saya paste. Misalkan setelah link Bootstrap ya. Setelah ini misalkan saya paste nih. Coba saya tutup dulu sidebarnya. Terus saya word wrap. Nah, misalkan kita rapiin dulu. Nah, jadi misalkan saya tambahkan komentar dulu ya di sini. Misalkan untuk yang ini kita ganti jadi fonts gitu ya. Misalkan fonts atau Google Fonts. Nah, terus saya juga mau tambahkan untuk yang font awesome. Jadi kan beberapa icon kan kita akan pakainya dari font awesome. Jadi kita bisa download lagi atau buka lagi misalkan font awesome gini ya, font awesome CDN. Nah, jadi kita bisa buka aja ya font awesome CDN, nanti kita bisa include di aplikasi kita. Misalkan font awesome CDN ya. Kita akan pakai yang CDN aja nih teman-teman. Nah, misalkan kita pakai yang ini aja nih ya, misalkan setup web font, misalkan lewat CDN. Nah, misalkan coba ada apa aja gitu ya yang perlu kita include. Kalau kita lihat di sini, ini di font awesome ya sama ya. Nah, kita bisa pakai yang ini nih teman-teman. Jadi katanya load seluruh stylenya, kita bisa copy aja. Terus saya bisa paste di sini. Misalkan setelah Google Font ya. Nah, yang ini misalkan udah gini aja sih. Misalkan saya tambahkan komentar. Misalkan namanya font awesome gitu ya. Gini. Nah, tinggal kalau kita perlu web icon, kita bisa pakai web icon. Misalkan setelah meta, terus yang title nih saya cut aja ya. Saya cut, terus saya taruh setelah meta gini. Jadi nanti link iconnya kita taruh di sini. Misalkan realnya bukan style sheet, realnya itu kan icon. Terus hrefnya misalkan nanti skip dulu ya. Di sini misalkan type image/bintang. Nah, misalkan untuk hrefnya kita ke asset, terus img slash apa web icon ada nggak? Coba kita cek lagi ya di public di sini nih img ada nggak? Ada nih web icon. Jadi kita bisa pakai itu, misalkan web icon.png. Nah, sekarang coba kita preview dulu ya teman-teman. Ini apakah udah bener atau belum? Misalkan yang ini saya close dulu nih. Terus Bootstrap kayaknya saya pakai, jadi misalkan saya reload. Nah, ini agak berat nggak apa-apa ya, soalnya kan kita lewat CDN. Nanti kalau teman-teman mau ditaruhnya di lokal, bisa download dulu aja aset-asetnya, misalkan kayak Google Font, terus Bootstrap, sama misalkan yang font awesome. Nanti download dulu di lokal, terus pindahin nih yang link ini, link ke CDN, taruh aja misalkan hrefnya ke lokal. Misalkan gitu ya. Nah, tinggal semisalkan kita mau ngapain lagi nih. Pertama, saya mau bikin beberapa section ya teman-teman.
Jadi kalau kita lihat di desain kita, jadi di sini ada dua section top nih ya untuk yang navbar top. Nah, misalkan untuk navbar yang reguler atau yang biasa. Nah, misalkan untuk navbar 1 gitu ya, biar gampang. Misalkan navbar 1 nyimpen sosial media, terus misalkan identitas, ya misalkan kayak email, jam kerja, dan lain-lain gitu ya. Sama dua menu untuk donasi sama bergabung. Nah, bergabung di sini kita bisa arahkan aja ya untuk register. Nah, terus untuk navbar yang kedua, kita akan tampilkan logo. Terus beberapa menu yang kita pakai, misalkan ada home, ada kontak, ada about, sama misalkan bantuan. Nah, yang bantuan nanti kita arahkan aja ke login atau yang register. Kalau teman-teman mau tambahkan fitur untuk bantuan ya atau Q&A gitu ya. Jadi ada section buat pertanyaan atau masukan atau segala macam, nanti bisa ditaruh di bantuan. Cuman kayaknya di sini kita bikin yang simple aja. Jadi yang bantuan kita arahkan aja ke login sama yang register. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa buka lagi projectnya. Nah, terus pertama saya mau tambahkan beberapa style bawaan ya teman-teman. Jadi misalkan kita bikin tag style gitu ya di sini. Nah, terus pertama saya mau reset dulu bodinya. Misalkan body. Nah, bodinya saya mau ganti font, family-nya kita ganti jadi Roboto. Misalkan Roboto. Nah, kita misalkan kasih defaultnya apa? Misalkan Robotonya nggak ke load. Misalkan defaultnya sans serif. Nah, terus misalkan font size-nya kita reset ya, misalkan jadi 1 rem. Udah nih, tinggal misalkan saya mau tambahkan beberapa utility ya yang nantinya bakalan kita pakai. Nah, misalkan pertama kita tambahkan komentar dulu, misalkan utilities. Terus ada apa aja? Misalkan bebas saja ya teman-teman. Nah, misalkan di sini saya mau bikin BG white 50 gitu ya. Nanti di Bootstrap kan nggak nyediainnya untuk BG white gitu. Ada nyediain yang BG white, cuman yang 50 atau transparan 50 kan nggak ada. Jadi kita bikin custom. Misalkan backgroundnya sama, kita pakainya background nih RGBA, terus misalkan 255 kan putih. Nah, tinggal kita tambahkan transparannya berapa? Misalkan transparannya 5. 5 kan artinya setengah. 5 di sini kan 0,5 ya. Jadi hati-hati nih, ada titik berarti kan kita pakainya koma. Nah, terus misalkan saya mau tambahkan transisi dikit. Transisi sebenarnya sih nggak perlu ya teman-teman. Cuma di sini karena saya pakainya di banner gitu ya. Nanti akan saya pakai transisi misalkan titik 5 second gitu. Jadi setengah detik. Nah, udah misalkan saya pakai BG dark misalkan 50. Nah, sama kayak di sini kita pakai backgroundnya aja. Terus kita ganti nih warnanya jadi kosong. Kosong kan hitam ya. Nah, terus apa lagi? Misalkan BG like. Nah, BG like saya copy dari admin LTI ya. Misalkan warnanya F4. Kita ganti background. Terus crash F4, F6 sama F9 kalau nggak salah. Jadi warnanya putih nih, cuman nggak terlalu putih ya. Nah, udah BG like sama misalkan saya tambahkan juga untuk teks white berapa? 80. Nah, nanti kita pakainya yang gampang aja ya teman-teman ya. Ini kan gampang ingatnya ya. Daripada kita pakainya misalkan linear gradient, pakainya misalkan apa? Warna-warna yang susah diingat gitu ya, kayak red, hijau itu kan susah ya kalau misalkan kita pakainya hexa. Nah, makanya saya pakainya yang gampang aja misalkan F4, kalau RGBA ya 00, kalau putih ya misalkan 255. Nah, misalkan di sini kita pakainya color. Colornya sama misalkan kita pakai yang ini aja nih. Yang RGBA sama ya, text white 80 kita ganti aja. Misalkan yang 5-nya ganti jadi 8. Nah, terus apa lagi? Misalkan saya mau tambahkan juga untuk utility namanya text large gitu. Nah, di Bootstrap kebetulan nggak nyediain nih untuk yang text large. Jadi misalkan font size berapa? 1.25 rem gini. Nah, terus terakhir misalkan A yang memiliki kelasnya text white gitu ya. Jadi kalau komponen yang punya kelasnya text white yang ini nih, yang text white 80, kalau dia A gitu. Nah, kita tambahkan ketika di hover warnanya ganti. Jadi jangan transparannya 8 ya. Misalkan kita ganti transparannya jadi 5.
Nah, biar nanti kalau di hover kan aksinya lebih interaktif ya, misalkan warnanya ganti. Nah, udah nih teman-teman, untuk yang utility kita nggak usah banyak-banyak ya. Nah, nanti kita tambahkan lagi CSS-nya sesuai dengan elemen atau bagian-bagian yang kita perlukan. Nah, misalkan di bagian body saya tambahkan juga kelasnya BG like gini. Udah ada kan ya BG like yang ini. Nah, nanti kan enak tuh kita bisa pakai. Hello world kita hapus saja. Misalkan di sini kita bikin bagian header, misalkan header. Nah, terus kita bikin aja misalkan tagnya div gitu ya. Kelasnya misalkan header, BG-nya primary. Ini kan untuk yang top ya atau navbar 1. Misalkan teksnya apa? Teksnya white gitu, biar putih. Misalkan saya kasih padding atas bawahnya 2. Nah, jadi sekarang harusnya udah ada ya section yang warnanya primary atau biru. Nah, terus warna teksnya itu putih sama padding atas bawahnya 2. Nah, misalkan saya bikin kontainer dulu ya. Misalkan kontainer. Kita pakainya kontainer biasa aja ya, jangan yang fluid. Terus di dalamnya atau saya enter dulu. Saya mau bikin raw, terus kelasnya sama ya, kelas raw, kelasnya deflex, biar nanti gampang kita atur bagiannya. Misalkan flexbox, terus kita tambahkan juga kelasnya line item center gini. Nah, misalkan di sini ada 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama sosial, terus yang kedua untuk identitas ya atau info, terus yang terakhir untuk bagian button atau aksi gitu. Nah, nanti ini akan kita hapus ya. Intinya ada 3 di sini. Misalkan yang pertama, kalau kita lihat lagi desainnya, nah untuk bagian pertama kita ada sosial media, yang kedua misalkan ada info, sama yang terakhirnya ada aksi nih. Nah, misalkan saya langsung bikin aja ya. Nah, misalkan saya pakainya call aja ya. Jadi misalkan saya bikin kelasnya call, large-nya misalkan 3. Terus saya tambahkan juga kelasnya sosial gini. Terus misalkan enter dulu aja, kita bikinnya satu-satu. Misalkan saya mau bikin A, kalau nggak salah ada berapa? Ada 4 ya. Misalkan saya kali 4 gitu. Ini. Nah, misalkan untuk sekarang harapnya kita kosongin aja nggak apa-apa. Jadi kita langsung fokus aja di sini nih. Ada apa aja gitu isinya. Misalkan kita pakainya font awesome. Di font awesome ada yang namanya kelasnya FA LinkedIn in gitu. Nanti teman-teman bisa buka aja dokumentasinya biar cepat, saya nggak perlu buka-buka lagi. Misalkan kalau dia tipenya itu brand gitu ya, nanti kita bisa pakainya Fab, misalkan FA LinkedIn terus in gini. Misalkan saya copy dulu nih, saya copy terus saya paste nih 4 di sini. Nah, tinggal misalkan LinkedIn dulu. Terus apa lagi? Misalkan Twitter, terus misalkan Google Plus. Nah, kita pakainya yang G. Terus yang terakhir misalkan Facebook ya. Facebook F. Udah nih. Kalau kita reload, nah misalkan kita buka nih hello world kita. Nah, sekarang coba kita lihat tuh. Sekarang udah ada section nih. Nah, nanti tinggal kita atur aja nih ini. Soalnya di A ya, makanya kita bisa hover nih. Jadi sekarang kita back lagi ke codingan. Misalkan yang bagian info. Nah, misalkan saya bikin kelasnya call, large-nya 7. Terus punya kelas juga misalkan office, info, sama misalkan text center. Biar di tengah ya teksnya. Misalkan saya mau bikin A, ada 3 bagian. Nah, misalkan yang pertama kita bikin untuk apa dulu? Nomor telepon ya. Misalkan kita pakainya I, kelasnya face, FA, font ALT. Terus misalkan span, kelasnya ML1. Nah, misalkan isinya bebas ya, nanti kita bisa bikin dinamis berdasarkan data yang ada di database. Misalkan untuk sampel dulu aja. Nah, udah gini. Nah, tinggal coba kita tambahkan beberapa elemen dulu ya, atau kelas dari Bootstrap. Misalkan kelasnya text white gitu. Nah, terus text decoration-nya none. Misalkan text decoration none gini. Jadi sekarang teman-teman bisa preview lagi. Nah, ini udah ada ya, kita preview. Nah, cuman yang ini nih, yang apa namanya, yang sosial media atau sosial icon, kita tambahkan juga kelasnya. Misalkan kelasnya saya tambahkan text white gitu ya. Nah, misalkan saya copy nih.
terus saya paste. Nah, saya tambahkan juga margin ya di sampingnya gitu. Margin leftnya misalkan 3. Jadi kalau kita reload, nah sekarang udah ada nih. Tinggal kita sesuaiin untuk yang bagian ini. Coba saya copy ya. Saya paste. Nah, terus misalkan yang ini ikonnya apa? Untuk jam gitu. Kita pakainya var. Terus misalkan yang ini clock gitu ya. Gini. Nah, misalkan isinya apa? Isinya misalkan Senin sampai Jumat gitu ya. Gini, misalkan tambahkan koma dulu. 08 dari jam 8 sampai misalkan jam 4. Nah, tinggal bagian email ya. Nah, untuk bagian email kita pakainya kelasnya itu envelope. Di font awesome namanya envelope untuk nampilin icon email ya. Nah, misalkan di sini bebas saja support at w2charity gitu .com. Misal gini. Coba kita reload. Nah, sekarang udah ada nih teman-teman. Nanti kita sesuaiin ya ukurannya maupun style lainnya. Nah, tinggal untuk yang button kita ambil sisanya ya. Kalau kita lihat kan call large 3 ditambah 7 kan berarti kan 10 ya. Nah, sedangkan di Bootstrap kan maksimal 12 ya teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan aja di sini misalkan call large-nya itu 2, kelasnya misalkan action. Nah, jadi di sini kita akan bikin 2 button atau 2 link ya yang nanti akan kita arahkan ke list donasi sama ke galang dana. Nah, jadi misalkan saya mau bikin aja nih misalkan A gitu ya. Hrefnya kemana? Untuk sekarang kita kosongin aja ya nggak apa-apa. Nah, misalkan kita tambahkan kelasnya BTN, BTN-nya small aja, terus BTN like gitu ya. Jadi biar terang aja misalkan BTN-nya like. Nah, padding atas bawahnya saya set 0 nih. Terus roundednya kosong biar nanti tampilannya kotak gitu. Nah, misalkan di sini labelnya donasi. Kita duplicate ya. Nah, terus misalkan yang ini sama aja sih, nggak beda jauh ya. Tinggal labelnya aja misalkan galang dana. Nah, udah. Coba kalau kita reload lagi. Nah, benar ya. Nah, cuman saya pengennya yang ini nih, yang button satunya nih ada di sampingnya gitu. Nah, defaultnya kan kalau BTN kan displaynya kan inline block ya. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini misalkan style. Nah, white space-nya misalkan no wrap gitu. Jadi kita usahain atau kita paksa biar satu baris. Kalau kita reload, nah sekarang jadi satu baris ya. Kalau tadi kan taruhnya di bawah ya, soalnya kan lebarnya kan sempit gitu ya. Nah, kalau white space-nya no wrap nanti dipaksa nih biar satu baris gitu. Jadi nggak akan ada break space. Nah, cuman kayaknya ada beberapa yang ketinggalan ya teman-teman. Jadi misalkan saya mau tambahkan beberapa margin dulu nih untuk yang telepon, terus jam kerja, sama misalkan yang email. Jadi misalkan sekarang saya bisa back lagi ke yang atas. Terus di bagian mana nih? Misalkan yang ini ya, yang Senin sampai Jumat. Kita tambahkan margin left-nya 3. Terus yang support juga misalkan margin left-nya 3. Nah, udah gini aja sih, coba kita reload lagi. Nah, harusnya sebentar ini kayaknya ada yang salah ya. Nah, soalnya di sini kita harusnya ada space ya. Kita reload. Nah, sekarang space-nya ada nih. Tadi soalnya kelasnya ke merge ya, makanya tadi nggak tampil. Nah, udah gini. Tinggal kita masuk ke bagian mana? Kita hapus dulu nih ya yang komentar, sosial, info, sama button kita hapus aja. Jadi nanti komentarnya cukup di beberapa section aja nih, biar nggak terlalu banyak komentar ya. Misalkan kita bikin lagi untuk yang navbar atau header 2 gitu. Misalkan kita pakainya tagnya nav, misalkan nav, kelasnya misalkan navbar, atau kalau teman-teman buka Bootstrap bisa langsung copy juga sih. Kita bisa cari bagian yang namanya navbar nih ya maksudnya. Nah, kita bisa pakai yang ini atau yang mana gitu ya, nanti kita bisa sesuaiin lagi. Nah, cuman karena kebetulan kelasnya nggak terlalu rumit ya, jadi saya bisa langsung ketikkan aja misalkan navbar expand small gini, sama misalkan kita tambahkan sticky top gitu. Nah, nanti biar yang navbar ini gitu ya ngegantung di atas. Nanti coba kita lihat kayak gimana. Nah, misalkan coba kita tambahkan lagi di sini kelasnya misalkan navbarnya like aja biar terang.
Terus apalagi? Nah, tinggal misalkan warnanya apa gitu ya. Kita kan pakainya navbar terang. Nah, misalkan BG-nya dulu, misalkan BG-nya white, putih. Terus misalkan bordernya bottom gitu. Jadi maksudnya border bottom tuh nanti ada border di bawah gitu ya, satu pixel. Udah gitu misalkan saya tambahkan style dulu biar nanti agak ke atas gitu ya. Misalkan topnya minus 1 pixel gini teman-teman. Jadi misalkan kita enter aja nih ya, saya enter. Nah, misalkan kalau kita lihat lagi bootstrap sebenarnya sih sama aja ya. Kalau kita pakai ini gitu ya, navbar, expand, navbar like, misalkan BG-nya like. Nah, misalkan saya bisa copy aja nih, misalkan saya mau pakai. Nah, misalkan yang ini nih, saya copy ya, saya copy semua aja nggak apa-apa. Terus saya paste. Nah, coba saya rapiin dulu ya. Nah, misalkan udah nih gini aja sih, nggak apa-apa. Tinggal coba kita masuk ke bagian ini. Nah, misalkan saya copy ya teman-teman. Saya copy aja sampai sini. Terus nanti kita bisa rapiin aja. Misal saya copy dulu, terus saya paste. Jangan lupa ya dirapiin. Nah, misalkan penutupnya kan masih kurang ya. Jadi kita tambahkan dulu. Nah, coba kita reload. Nah, sekarang udah ada nih navbarnya. Nah, jadi sekarang udah ada 2 navbar ya. Navbar pertama untuk yang identitas. Navbar kedua untuk navigasi menu. Nah, tinggal nanti kita update nih beberapa. Misalkan yang di sini nih saya mau pindahin dulu ya di dalam kontainer biar nanti nggak terlalu mepet ke sini ya. Jadi misalkan saya mau bikin dulu kontainer gitu. Terus baru saya paste. Nah, udah. Coba dirapiin dulu ya. Nah, misalkan terus apa lagi? Terus yang ini nih, yang MR auto kita ganti ya jadi ML auto. Nah, navbar pertama, yang ini nav item. Nah, kita bikin yang simple aja ya. Saya copy nih. Saya copy yang ini aja, saya copy. Terus saya paste, kita ganti ya. Yang tadinya ada LIA, kita bikin yang sesimpel mungkin ya. Nah, misalkan kelasnya navlink aja nggak apa-apa. Terus misalkan kita tambahkan kelasnya aktif, gini. Ini untuk yang pertama. Nah, terus yang keduanya apa? Kita bikin 3. Kalau kita lihat lagi desainnya kan ada home, kontak, tentang kami, sama bantuan ya. Misalkan yang ini untuk home, terus yang ini misalkan untuk kontak gitu ya. Terus yang ini misalkan untuk tentang kami. Nah, tinggal kita aktifnya kita hapus nih. Untuk yang 2. Jadi kita cukup 1 aja dulu. Nah, terus karena di sini kita pakainya A gitu ya. Nah, yang ini kita ganti aja. Jadi div gitu. Misalkan div, nav itemnya nggak perlu, kita langsung divnya drop down. Terus yang ini misalkan navlink, drop down toggle. Udah sih kayak gini aja nggak apa-apa. Misalkan yang ini namanya bantuan. Nah, terus listnya jangan banyak-banyak, 2 aja. Misalkan yang ini untuk login. Dan yang ini untuk apa? Register. Jadi kalau kita reload lagi, coba saya reload ya. Nah, sekarang udah rapi nih. Jadi navigasi yang ini sama kayak yang di atas. Maksudnya marginnya sama ya. Nah, coba kalau kita lihat size di mobilenya dulu ya teman-teman. Jadi misalkan saya move dulu nih ke samping. Nah, misalkan saya mau toggle device toolbar nih yang responsif. Kalau kita klik, nah kayak gini ya. Jadi kurang rapi nih teman-teman. Nah, sembari saya juga sekalian ngerapiin ya. Nanti teman-teman yang nggak paham atau belum paham, nanti bisa ikutin aja ya. Nanti bisa pelajarin lagi mengenai CSS, tentang bootstrap juga. Dan nanti saya sebisa mungkin untuk mempercepat videonya. Jadi kira-kira gitu. Nah, pertama saya mau ganti dulu tuh yang icon tadi ya, yang 3 ini nih. Saya nggak mau pakai yang bawaan bootstrap, melainkan saya mau custom sendiri tuh iconnya biar nanti ada animasinya dikit. Nah, jadi misalkan kita buka lagi yang button nih. Yang button ini untuk sekarang sih nggak apa-apa. Misalkan saya mau tambahkan beberapa. Ini data toggle-nya sama collapse. Nah, misalkan ID-nya kita ganti jadi navbar 1 gitu ya, navbar 1. Nah, terus misalkan yang isi ini nih kita ganti. Sebelumnya kan kita pakainya kan navbar toggler icon ya. Nah, kita akan custom. Nah, jadi kan misalkan saya kan mau bikin 3 line gitu ya. Nanti kalau diklik kan ada animasinya gitu. Jadi misalkan saya mau bikin span, kelasnya icon bar gitu ya. Icon bar misalkan top bar, gini aja. Udah kosongin aja dulu. Nah, terus misalkan yang ini untuk middle bar gitu. Nah, terus ada juga untuk yang bottom. Misalkan yang ini untuk bottom bar. Nah, terakhir misalkan kalau kita buat ngasih tahu aja misalkan share only. Misalkan span kelasnya apa share only gitu ya.
Terus misalkan toggle navigation gini. Yang ini nanti kita nggak peduliin sih, nggak apa-apa. Intinya nanti ada 3 line ya, atau 3 grid gitu. Ada top, middle, sama bottom. Nah, nanti ini yang akan kita bikin animasi. Nah, udah itu. Nah, terus yang ini nih, saya nggak mau pakainya label ya. Melainkan yang ini saya mau ganti jadi IMG. Nah, source-nya kemana? Source-nya ke IMG yang ada di public. Nanti teman-teman bisa ambil dulu ya. Wave icon nih, saya mau pakai itu. Nah, jadi misalkan ke asset, terus img wave icon.png. Nah, udah gini, yang alt-nya kita biarin dulu aja, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kita reload tampilannya gini ya, nggak apa-apa, nanti kita sesuaiin aja. Nah, tinggal coba kita back lagi ke bagian CSS. Nah, jadi misalkan saya mau custom untuk header sama navbar dulu ya. Jadi misalkan kita tambahkan komentar dulu, misalkan untuk header sama navbar. Pertama untuk yang header gitu ya. Misalkan saya mau reset ya font size-nya jadi 12 atau 14 pixel biar nanti nggak terlalu besar nih yang ini. Kita reload. Tuh, jadi sekarang kan lebih kecil nih 14 pixel. Terus misalkan yang navbar img ya, misalkan navbar img. Nah, yang ini misalkan width-nya jangan besar-besar deh. Misalkan width-nya 170 aja ya, 170 pixel gitu. Terus misalkan posisinya absolute, topnya misalkan 40 pixel. Nah, ini sesuaiin aja ya sama logo teman-teman. Nah, ini kebetulan logo saya kan agak broken nih ya. Soalnya saya juga kan nggak terlalu jago nih kalau bikin logo. Jadi saya mau bikin yang simple aja. Misalkan kayak gini, nanti saya editnya via CSS. Kalau misalkan di teman-teman agak beda, nanti sesuaiin aja ya CSS-nya. Nah, yang ini salah nih, bukan navbar IMG tapi navbar brand spasi gitu ya, spasi IMG. Jadi kalau kita reload, nah sekarang udah benar, cuman ini posisinya absolute ya. Udah, kita biarkan dulu nggak apa-apa. Terus misalkan next, apalagi kita kan punya ya navbar 1 gitu. Navbar 1 kan kontainer ini nih, navbar 1. Nah, misalkan navbar 1 navlink, kita mau ganti nih, misalkan kita paddingnya reset lagi, misalkan titik 35 rem 1.25 rem. Nah, ini untuk padding atas bawah ya, atas bawah kiri kanan. Nah, terus misalkan border radiusnya saya mau tambahkan 25 pixel. Sama colornya misalkan kita yang gampang aja, misalkan 333. Transisinya misalkan titik 3 second. Jadi nanti kalau di hover atau di fokus gitu ya, fokus atau aktif, nanti ada transisi nih titik 3 second. Nah, udah, misalkan kita tambahkan lagi untuk yang navbar 1 navlink. Nah, kita tambahkan aksi ketika apa? Misalkan ketika di hover, saya duplikat lagi, misalkan ketika di fokus, sama yang terakhir misalkan yang memiliki kelasnya aktif. Jadi nanti kita tambahkan stylenya apa gitu. Nah, misalkan backgroundnya saya mau ganti. Jadi kalau nanti di hover ya, elemen ini nih, kalau di hover nanti warnanya apa gitu. Misalkan var kita ganti misalkan primary, terus misalkan colornya kita ganti jadi var white. Nah, misalkan coba kita reload dulu deh. Kita reload. Nah, sekarang kalau kita lihat udah ada yang beda nih ya teman-teman. Jadi udah hampir mirip nih kayak yang ada di Figma kita. Jadi nanti menu yang aktif ada warnanya gitu ya. Terus radiusnya berapa pixel gitu. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Nah, kalau di hover nanti sama. Misalkan ini di hover nih ya, tuh. Nanti kalau aktif kayak gini. Jadi nanti ketika di fokus, nanti warnanya pindah. Terus kita edit juga nih yang bagian drop down-nya ya. Ini kan masih ada radius, terus border. Nah, kita edit juga. Jadi misalkan coba kita back lagi ke sini. Apa aja nih yang perlu kita ubah? Nah, misalkan navbar 1 ya sama. Nah, terus yang kelasnya drop down menu. Sebentar, ini ada typo ya, drop down menu. Nah, kita mau edit nih, misalkan paddingnya set aja kosong, terus border radiusnya kita ganti juga kosong, misalkan bordernya sama kosong ya, sama margin topnya misalkan kita set juga nih jadi kosong. Nah, jadi kalau kita reload nanti tampil nih ya teman-teman, jadi nggak ada bordernya, terus drop down-nya nempel ke atas. Nah, itu. Nah, tinggal kita tambahkan style apa lagi nih. Misalkan tadi kan yang drop down menu ya. Nah, misalkan ini untuk yang navbar 1 sama misalkan drop down. Ini bukan menu tapi itemnya gitu ya.
Nah, misalkan kita kasih transisinya misalkan 3 second ya, atau 3 detik. Nah, tinggal misalkan yang ini saya copy. Nah, terus saya paste di bawah. Nah, yang pertama ketika apa? Ketika di hover, saya mau tambahkan beberapa aksi lagi atau stylenya yang beda sama ketika di fokus. Nah, yang ini misalkan backgroundnya ketika di hover sama kayak yang ini nih. Jadi misalkan backgroundnya var primary sama colornya white gitu. Nah, udah. Nah, terus kita mau edit untuk yang navbar tagler ya. Jadi misalkan navbar tagler, kita set bordernya jadi kosong dulu. Terus misalkan backgroundnya saya ganti jadi transparan. Saya kasih not important ya, barangkali stylenya bootstrapnya ada importantnya, jadi saya kasih ini nih. Terus misalkan navbar tagler lagi sama. Kita mau ketika di fokus, nah kita tambahkan misalkan outline-nya itu kosong ya. Terus background-nya sama transparan. Karena transparan ya udah kita copy aja dari atas. Terus saya paste. Nah, terus ada apa lagi? Misalkan tadi kan ketika di fokus ya, ini untuk yang navbar tagler sama. Nah, tapi yang ini untuk iconnya, misalkan icon bar. Nah, ini misalkan background colornya kita ganti jadi RGBA. Nah, yang ini ya, misalkan 00, tapi bukan yang 5, tapi titik 7. Terus misalkan kita kasih transform, ini jangan lupa titik koma ya. Terus transform, misalkan kita kasih rotate. Rotate-nya misalkan 0 degree. Terus kita kasih translate-nya, translate apa? Translate kedua-duanya aja ya, misalkan 0 pixel, 0 pixel. Sama kita kasih transisi, misalkan transisinya itu misalkan isi all terus titik 2 second. Nah, terus apa lagi? Misalkan display-nya kita tambahkan ya. Yang ini display-nya itu block. Biar nanti turun ke bawah. Misalkan width-nya 22 pixel aja. Terus height-nya misalkan jangan terlalu gede ya, 2 pixel. Sama misalkan border radiusnya kita kasih aja 1 pixel. Nah, nanti buat teman-teman yang bingung, teman-teman bisa ikutin aja ya. Ini biar cepet, nanti coba saya percepat aja ya videonya.
Nah, coba kita reload dulu nih ya. Sebelumnya saya udah tambahkan ya teman-teman. Nanti teman-teman yang bingung apa maksudnya bisa tanyakan aja ya di kolom komentar. Nah, misalkan saya reload nih. Kita reload, mungkin nggak ada yang berubah ya. Tuh, nggak ada yang beda. Cuma nanti kalau kita masuk ke small mode gitu ya, atau mode kecil, nah nanti kayak gini nih. Nah, kita tinggal atur aja nih, ini belum rapi ya. Nah, jadi yang tadinya itu kan kita tahu tuh ya, ke samping. Nah, ketika di device kecil nanti ukurannya ke bawah tuh, displaynya ke bawah atau blok. Nah, ini tinggal kita atur nih ya beberapa ya teman-teman. Tuh. Coba kita atur dulu nih. Pertama kan kita tahu ya, di sini kan ada kelasnya first load gitu. Nah, kita tambahkan juga yang first load di bagian navbar tagger. Misalkan first load gini. Nah, cuman yang first load itu kita kasih kelasnya itu cuman ketika pertama di load. Nah, ketika setelah di load atau setelah diklik, kita hapus. Jadi kita bisa masuk ke bagian scriptnya di sini. Misalkan kita tambahkan ya custom gitu. Carikan saya kelasnya apa? Misalkan navbar tagger. Nah, apa ketika diklik ya, misalkan on click kita jalankan fungsi. Nah, fungsi misalkan this titik remove class apa first load. Nah, gini. Jadi kalau kita reload lagi ya, kita coba reload. Coba kita masuk ke itu aja ya, ke device mode yang ini nih. Tuh, jadi kalau kita klik, tuh ada animasinya ya. Cuman ini masih belum rapi teman-teman. Jadi coba kita cek lagi nih. Tuh, keren ya. Nah, coba kita biarkan dulu ya ke device mode. Nah, sekarang coba kita buka lagi nih, ada yang kelewat enggak? Nah, kayaknya kita ada yang kelewat di bagian sini nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat di icon bar kita kan, itu kan ada 3 ya. Ada yang NTH Child 1, 2, 3. Nah, ini yang satu belum ada. Jadi saya copy dulu nih, saya copy. Nah, terus saya paste. Nah, tinggal kita update beberapa, yang ini bukan minus ya. Yang ini 45 degree aja, misalkan translate-nya kita samakan aja. Atau yang ini tuh 5 ya, coba kita 5, ininya 4 pixel deh. Nah, untuk transisinya sama. Nah, tinggal ini kita ganti aja nih, jadi 1 ya, 1, 2, 3 gitu. Jadi kalau kita reload, coba kita klik, tuh sekarang jadi ada animasinya ya. Jadi lebih interaktif lagi nih teman-teman. Nah, tinggal logonya nih ya, kita ganti, harusnya bukan ke 5 icon, tapi yang ini tuh ke logo gitu. Gini. Untuk logo kan lebar ya. Kalau 5 icon kan untuk yang di atas nih. Kita reload. Tuh, sekarang jadi lebih bagus lagi ya. Jadi sekarang kita bisa keluarin dari device mode. Saya close aja nih ya yang developer console. Nah, coba kita reload. Tuh, ini kita sesuaiin lagi nih ya teman-teman. Yang ini nih masih salah ya. Nah, kita bisa masuk ke bagian atas nih ya, yang navbar IMG. Nah, ini bukan 40 tapi 4 pixel aja ya, biar nggak terlalu ke bawah gitu. Kita klik, tuh sekarang jadi lebih enak ya dilihatnya. Nah, jadi sekarang kita udah bikin ya teman-teman untuk header atau navbar top sama yang navbar reguler. Nah, coba kita lihat lagi ya desain di Figma kita. Nah, di sini kan kita akan ada yang namanya jumbotron ya teman-teman, atau banner gitu ya. Nah, kita akan tambahkan itu dulu. Jadi semisalkan coba kita back lagi ke sini, kita masuk ke bagian bawah nih ya. Nah, misalkan kita taruh di sini aja nih, atau karena kita tahu ya bahwa yang jumbotron ini kan cuman ada di landing page ya, atau di home page aja. Nah, jadi yang kontak tentang kami kan beda ya, makanya biar nanti kita nggak usah repot-repot buat ngeubah lagi, kita akan tambahkan aja di sini misalkan yieldnya kemana gitu, atau yieldnya apa. Nah, jadi misalkan di sini saya bikin komentar baru ya, misalkan namanya konten gitu. Nah, misalkan B yieldnya konten. Nah, tinggal terakhir kita akan bikin untuk footer. Cuman untuk footer kita nanti dulu aja ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bisa masuk ke bagian welcome. Nah, cuman sebelum ke welcome, coba kita masuk ke bagian atas dulu nih. Untuk yang title kita akan bikin dinamis ya. Jadi misalkan B yieldnya title gini. Nah, cuman kita nggak langsung yield title aja ya, misalkan kita concat juga nih. Concat sama misalkan config gitu ya, kita ambilnya config dulu, app.name. Jadi kalau kita reload mungkin nggak ada yang beda, cuman titlenya sekarang ambil dari config. Nah, tinggal kita masuk ke bagian welcome. Di sini kita bisa pakai misalkan B, langsung aja add section title. Nah, misalkan titlenya apa, nah ini bebas saja ya teman-teman, misalkan mari kita
saling berbagi gini dulu. Nah, tinggal misalkan kalau kita perlu ada CSS tambahan, kita bisa pakai B push CSS terus langsung aja style gitu. Gini. Nanti karena kita tahu ya bahwa Jumbotron ini kan cuman ada di landing page ya, atau di home page, jadi kita bisa custom CSS-nya di sini. Nggak perlu ada di front. Kalau front kan terlalu global ya. Jadi takutnya malah ngaruh ke halaman yang lain, jadi kita spesifik untuk halaman yang landing page ini. Nah, di sini saya mau kerjain dulu untuk yang HTML-nya ya. Nah, untuk yang CSS-nya kita nyusul. Jadi misalkan kita bisa bikin base section-nya konten. Terus kita mau bikin Jumbotron ya. Misalkan Jumbotron. Terus ada apa lagi? Misalkan info campaign gitu ya. Nah, ini dari mana? Kita lihat di sini. Jumbotron. Ini info, sama misalkan kita bikin juga untuk yang dana tersalurkan. Nah, misalkan kita ganti ya labelnya jadi dana tersalurkan. Nah, misalkan yang terakhir apa? Yang terakhir ini galang dana gitu ya, sama ya, informasi. Jadi kita bisa duplikat aja, misalkan galang dana 2 gitu. Bebas aja ya teman-teman, ini untuk komentar aja. Nah, misalkan kita ada beberapa section ya. Kita fokus dulu untuk yang Jumbotron. Misalkan kita bisa pakai kelas di Bootstrap yang namanya Jumbotron. Kita pakai flexbox aja ya biar gampang. Misalkan justify, konten, center, kita tambahkan align, itemsnya misalkan center, kita kasih margin bottomnya kosong. Nah, tinggal di sini misalkan pertama kalau kita lihat lagi desainnya ini kan ada section kotak nih ya teman-teman. Kita akan tambahkan ini nih. Jadi kita bisa pakai misalkan kelasnya shadow. Shadownya small aja, terus misalkan paddingnya berapa, misalkan 3 gitu, misalkan warnanya putih, terus kita kasih white-nya 50 aja ya, yang di style ini nih, kan kita tahu ya kita punya utility white-nya 50. Nah, nanti ada transparan 0,5 nih ya yang ini. Jadi kira-kira gitu. Misalkan apalagi, misalkan kita kasih kelasnya rounded gini. Nah, tinggal misalkan kita bikin card ya. Misalkan kita tambahkan card. Misalkan paddingnya 4. Kita juga kasih kelasnya border, sama misalkan text center. Jadi biar align-nya atau teksnya nanti ada di tengah. Terus misalkan saya mau bikin H1 untuk headingnya. Misalkan kita kasih display 4. Terus misalkan font weight gitu ya. Font weight-nya misalkan bold aja. Nah, labelnya apa? Misalkan galang dana gini. Terus misalkan kita kasih P, kelasnya lead. Ini di Bootstrap semua ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek aja langsung Bootstrap. Misalkan kita juga kasih kelasnya text capitalize gitu ya. Sebentar, gimana nih? Capitalize ya. Terus kita kasih margin topnya misalkan 3. Nah, ini labelnya apa? Kita samain aja kayak yang ada di sini, misal untuk hal yang Anda perjuangkan demi kemanusiaan. Bebas aja ya ini captionnya. Misalkan saya samain aja biar gampang. Nah, tinggal misalkan kita bikin button. Nah, buttonnya untuk sekarang hrefnya kita biarkan dulu, nggak apa-apa. Misalkan kelasnya btn primary aja ya, warna utama, large, terus misalkan rounded, sama misalkan lebarnya 50. Kita kasih marginnya auto. Nah, ini apa? Misalkan galang dana sekarang, misal gini. Jadi sekarang kalau kita reload, tuh sekarang kurang bagus, nggak apa-apa. Nah, nanti kita bisa custom CSS-nya. Nah, misal ini untuk yang Jumbotron udah ya teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke yang info campaign nih. Misalkan total donatur, misalkan misi suksesnya udah berapa, relawannya berapa, sama project perjalannya ada berapa, misal gitu. Nah, untuk stylingnya nanti kita sekalian aja di akhir ya. Biar nanti kalau mau dipercepat ya tinggal dipercepat ya. Saya nggak usah jelasin, teman-teman yang bingung bisa langsung tanyakan aja. Nah, misal ini untuk yang info campaign, kita bikin kelas namanya info campaign gitu ya. Terus misalkan saya kasih bg dark. Terus di sini misalkan kita bikin container. Kelasnya misalkan text white biar warnanya putih, sama kita kasih padding atas bawahnya 5. Nah, misalkan kita tambahkan juga ya raw gitu ya. Misalkan sama kelasnya text center. Terus kita bikin div gitu. Nah, divnya misalkan collage-nya 3 ya biar nanti ada 4 kolom gitu. Misalkan call
large 3, terus kita kasih juga call MD. Jadi ketika ukurannya medium ya, misalkan 6 gini. Nah, tinggal misalkan kita bikin kelasnya icon. Ini untuk nampilin icon. Nah, terus isinya apa kita bikin pakai font awesome aja. Misalkan di font awesome itu ada kelas namanya FA Smile ya, buat nampilin icon smile ya. Jadi misalkan face FA smile gitu. Nah, kita kasih FA-nya 4 kali biar nanti ukurannya lebih besar ya. Nah, misal gini, terus ada apa lagi, misalkan P gitu. Nah, ini kelasnya apa? Kelasnya misalkan sama FA 2 kali ini ya. Jadi biar ukurannya 2 kali lebih besar gitu. Misalkan font weight-nya bold. Nah, misalkan di sini apa isinya 4 gini aja. Nah, terus kita duplicate aja sama ini 2 kali. Misalkan yang ini kelasnya apa? Misalkan yang atas kan icon ya. Nah, yang ini misalkan kelasnya itu teks. Kita kasih margin bottomnya kosong. Misalkan MB kosong, sama di sini kita kasih teksnya kita upper case gitu. Jadi biar hurufnya besar semua. Misalkan donatur gini. Nah, kalau sudah, coba kita preview dulu ya. Udah sesuai belum? Nah, misalkan kayak gini ya teman-teman. Nah, nanti kita sesuaiin lagi. Misalkan ini 1, saya bisa copy, terus paste nih, jadi 4. Nah, misal kita ganti satu persatu ya. Misal yang ini untuk misi sukses gitu. Terus yang ini untuk relawan. Ini untuk apa, misalkan project gini. Terus apalagi nih, ikonnya ya, ikonnya perlu kita rubah. Untuk yang misi sukses kita pakainya roket. Di font awesome ada icon roket gitu. Terus yang ini misalkan yang relawan kita user plus gitu ya, biar tahu oh ini usernya ada yang nambah misal. Terus yang ini untuk yang project misalkan kita pakai ikonnya globe. Nah, kalau kita reload, tuh sekarang udah ada 4 nih. Jadi sekarang udah hampir mirip ya. Nanti kita tinggal sesuaiin pakai CSS. Nah, ini untuk yang info campaign sudah. Nah, kita masuk ya untuk dana tersalurkan. Nah, yang ini sama, misalkan kita bikin kelas ya, namanya dana tersalurkan gitu. Nah, di dalamnya misalkan ada container, misalkan sama padding atas bawahnya 5. Kita bikin raw dulu. Terus misalkan saya mau untuk informasi dulu. Berarti dana tersalurkan yang ini ya, kita pakainya call large-nya 12 saja. Misalkan call large-nya 12, kita kasih kelasnya text center. Nah, misalkan di sini kita pakainya H2. Terus saya tambahkan kelasnya misalkan FA 3 kali biar lebih besar ya. Misalkan margin bottomnya 4. Terus misalkan isinya apa? Dana tersalurkan gini. Terus yang di bawahnya misalkan kita pakainya H3. Terus kelasnya misalkan font weight bold gitu. Misalkan MB-nya berapa, margin bottomnya 3. Tinggal kita enter. Misalkan di sini isinya jika Anda dapat bergabung misal ya. Teman-teman bebas ya untuk nyesuaiin isinya. Misalkan dengan kami sekarang gitu. Kita kasih koma, terus yang di bawahnya apa? Misalkan maka semakin banyak yang terbantu. Misal gini. Nah, kalau kita reload, coba kita buka lagi ya, kita preview sesekali gitu. Nah, kayak gini. Oke. Kita masuk lagi ke desain kita tampilin nih bagian card sectionnya nih, kita tambahkan ya. Kita pakai pengulangan aja ya, nanti biar kita nggak perlu bikin 12 atau sekian gitu. Kita pakainya, kita bikin satu aja, nanti kita looping via for gitu. Jadi misalkan setelah ini nih call large 12. Nah, misalkan kita bikin satu dulu ya, yang ini misalkan call large-nya 4. Nah, misalkan ketika ukurannya medium sama misalkan MD-nya 6. Nah, jadi misalkan di sini kita akan pakai card ya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa buka lagi Bootstrap. Nah, kita cari nih bagian atau komponen yang namanya card. Nah, card yang akan kita pakai itu card yang ada gambarnya yang ini nih ya. Jadi misalkan kita bisa copy aja semua. Nah, nanti kita akan update beberapa. Misalkan saya rapiin dulu. Kayak biasa ya, saya bisa pakai Beautify. Kalau teman-teman belum install, bisa install aja di extension. Terus cari yang namanya Beautify. Nah, misalkan di sini saya mau update beberapa. Yang pertama, style ini saya hapus. Terus cardnya saya mau tambahkan margin topnya itu 4. Nah, terus yang IMG ini saya juga mau ganti nih source-nya kemana.
Nah, jadi ceritanya source-nya itu ke sini teman-teman. Sebelumnya saya udah copy ya. Nah, jadi kalau kita paste, nah di sini kita ambilnya ke data image SVG ya. Nah, jadi teman-teman bisa ikutin aja dulu. Nanti kalau real gambarnya udah ada, nanti bisa kita ganti nih. Jadi untuk sekarang, untuk simulasi aja ya. Intinya nanti kita cuma nampilin beberapa card atau bagian dari dana yang tersalurkan. Nah, terus apa lagi nih? Pertama, card bodinya saya mau tambahkan padding dulu ya. Misalkan paddingnya itu 2, kita ganti paddingnya. Terus yang ini saya mau cut. Saya mau masukin ke dalam flexbox ya, biar nanti gampang ngaturnya. Misalkan saya bikin aja kelasnya namanya deflex, terus justify content center ya. Atau apa? Between ya. Kalau kita lihat lagi dari desain kan itu kan ada 2 bagian ya, atau 2 caption di sini. Jadi kita pakainya between. Terus kita kasih aja kelasnya text dark. Nah, tinggal yang di sini misalkan saya ganti jadi P. Misalkan kelasnya MB0, terus apalagi di sini titlenya misalkan terkumpul, kita kasih strong biar agak bold ya, misalkan simulasi aja 1 juta. Nah, kita bisa duplicate ya, misalkan terkumpul yang ini goalnya berapa, misalkan goalnya itu 10 juta gini. Jadi kalau kita reload, kita buka lagi website kita, nah tampilnya nanti kayak gini nih ya. Jadi ada 2 elemen nih, yang ini terkumpul sama yang goal. Oke, udah. Terus kita bikin 1 card body lagi ya. Jadi saya bisa copy, terus saya paste di bawahnya. Misalkan yang ini saya mau tambahkan bordernya top. Nah, jadi nanti ada border di atas. Nah, terus ini sama aja sih. Nah, terus yang ini kita hapus aja ya. Jadi kita nggak pakai justify, melainkan kita akan pakai yang dari bootstrap nih, yang ini. Jadi kita bisa copy aja. Misalkan saya copy, terus nanti kita jangan lupa tutupnya ya. Nah, misal card title-nya samain aja dulu. Nah, yang ini kita bikin agak panjang ya. Misalkan lorem berapa? 20 gitu. Terlalu panjang nggak? Nggak apa-apa ya untuk sekarang. Terus misalkan kita bikin lagi untuk yang card footer. Terus isinya apa? Misalkan BG, like, terus paddingnya sama 2. Gini. Nah, tinggal misalkan yang ini kita pakainya A aja. Harapnya kita kosongin dulu. Misalkan kita tambahkan kelas BTN-nya misalkan primary, sama misalkan displaynya block ya, biar nanti ukurannya full. Sama kita tambahkan juga misalkan rounded gini. Nah, terus isinya apa? Misalkan kita pakai elemen dari font awesome, misalkan face FA donate gitu ya, buat nampilin icon donasi. Kita kasih margin right-nya 2. Jadi kita bisa pakai MR2. Terus kita enter aja, misalkan labelnya apa? Donasi sekarang. Jadi sekarang kita bisa reload lagi. Kita cek. Tuh, sekarang udah ada nih title-nya, terus ini deskripsi. Nah, untuk sekarang nggak apa-apa ya, nanti kita akan percantik lagi menggunakan CSS. Nah, next, biar nanti tampilnya agak banyak, kita bisa pakai looping ya. Nah, jadi sekarang kita cut aja nih bagian yang call nih. Kita cut, terus kita bikin for gitu. Kita pakai blade aja, blade for misalkan 0 sampai berapa? Misalkan 5 gitu ya, biar nggak terlalu banyak. Misalkan saya paste. Jadi kalau kita reload, tuh sekarang 5. Kalau misalkan kita mau 6, boleh deh misalkan yang ini 6. Jadi kita reload. Tuh, sekarang udah ada ya. Nah, terus apa lagi nih teman-teman? Kita akan tambahkan juga ya untuk section ini, yang galang dana di charity yang ini. Jadi kita bisa buka lagi codingan kita. Nah, ini tinggal 1 bagian lagi ya, sama yang terakhir footer. Misalkan kita bikin kelas namanya galang dana 2 gitu ya. Terus kita kasih aja BG-nya white. Defaultnya kan like ya, soalnya kan kita udah taruh di body. Nah, misalkan kita set nih, kita bikin container dulu, sama misalkan PY atas bawah gitu ya. Paddingnya 5. Kita tambahkan raw, terus kita bikin collage 12. Kita tambahkan juga kelasnya text center. Terus kita bikin H2. Nah, yang ini tuh hampir mirip kalau nggak salah sama yang ini, yang dana tersalurkan. Jadi kita bisa copy, terus saya paste nih. Udah ya, tinggal kita edit aja. Yang ini kayaknya 3 x 3 aja benar. Nah, tinggal labelnya kita ganti. Misalkan
galang dana di W2 Charity gini ya. Terus yang ini misalkan margin bottomnya kita tambahkan ya, jangan 3, 4 gitu. Tinggal yang ini kita ganti nih. Semisalkan dari menolong anggota keluarga. Terus apa lagi? Kita lihat lagi coba. Misalkan hingga membangun jembatan di desa, ini bebas saja ya. Nah, misalkan ini apa nih? Sisanya misalkan ribuan orang telah menggunakan W2 Charity gitu ya. Misalkan untuk galang dana. Nah, ini bebas saja teman-teman kalimatnya, terserah teman-teman aja, misalkan galang dana gini. Udah, coba saya cek lagi ada yang typo enggak. Kayaknya cukup ya, tinggal kita tambahkan yang ini misalkan A gitu. Kita kasih kelasnya BTN. Kita pakai warna dasar aja misalkan primary gitu. Terus BTN large, misalkan kita tambahkan juga rounded. M-nya auto. Misalkan labelnya galang dana sekarang gini. Jadi sekarang kita bisa reload lagi. Nah, terus kita cek tuh, sekarang udah ada. Nah, jadi sekarang kita udah bikin beberapa section ya, tinggal kita bikin untuk bagian footer nih. Kayaknya untuk footer ada beberapa bagiannya teman-teman, nanti kita bisa explore lagi nih mengenai grid system di Bootstrap. Nah, misal coba kita buka lagi, untuk yang footer kan hampir seluruh halaman ya, harusnya kan dipakai semua tuh yang footer. Jadi kita move lagi nih ke front. Kita back ke bagian bawah. Nah, di sini nanti kita akan pakai footernya di sini. Nah, jadi misalkan saya mau bikin kelas namanya footer, terus warnanya dark aja ya, biar hitam. Terus sama kayak biasa kita bikin container, atas bawahnya paddingnya 5. Kita tambahkan juga raw. Terus kita bikin collage-nya 3 dikali 4 ya. Berarti kan kelas collage-nya 3 kali 4 gini. Kita satu-satu aja dulu, misalkan yang ini untuk footer logo. Jadi misalkan yang ini, yang large 3 kita tambahkan dulu. Teksnya white 80 ya, biar nanti nggak terlalu terang gitu. Kita udah tambahkan ya di utility, jadi jangan khawatir. Misalkan yang ini footer logo, sama misalkan margin bottomnya 4. Kita tambahkan juga misalkan IMG, search-nya kemana? Misalkan ke asset. Nah, IMG terus apa? Logo 2.png. Nah, kita kasih width ya. Kebetulan karena ukurannya mungkin beda ya sama teman-teman juga. Jadi nanti disesuaiin aja. Misalkan di sini kasih width 170 pixel. Ini sama kayak yang header ya, hampir mirip. Cuman kalau header kan kita langsung editnya kan di bagian CSS ya. Kalau ini kan inline gitu. Jadi yang ini misalkan saya cut nih. Kita taruhnya di style ya, bukan di attribute width. Misalkan width-nya 170 pixel. Nah, next apa lagi? Misalkan kita bikin untuk alamat, misalkan jalan. Kita tambahkan break line, terus misalkan kabupaten, sama misalkan provinsi gitu ya. Nah, udah gini, terus apa lagi? Kita tambahkan juga ya untuk nomor telepon, email, sama website gitu. Jadi kita bikin aja misalkan satu dulu, P kelasnya margin bottomnya 1 aja ya. Terus kita pakainya I, face, FA, sama kayak yang di atas ya, yang di header gitu. Alt, kita kasih margin right-nya 2. Nah, jadi kira-kira gini. Terus misalkan di sini kita tambahkan gitu ya. Coba saya copy dari yang atas gitu, yang ini. Di sini saya copy nomor teleponnya, terus sama yang email. Jadi saya bisa back ke bawah, terus saya paste di bawah nih. Saya cut lagi, terus saya paste di sini. Oke, saya duplikat ya. Jadi misalkan ini untuk yang email. Emailnya itu misalkan support@w2charity.com. Terus kita duplikat lagi. Ini untuk website ya, misalkan linknya kemana gitu. Nah, untuk sekarang misalkan www.w2, nggak apa-apa ya, nggak ada juga ya, nggak apa-apa. Misalkan w2charity.com. Tinggal kita ganti nih ikonnya. Untuk yang email kan kita pakainya N,
vlog gitu. Nah, untuk yang website kita pakainya misalkan globe. Nah, udah nih. Kalau kita mau lihat lagi, preview lagi, kita bisa lihat. Tuh, sekarang udah ada. Nanti kita sesuaiin, nggak apa-apa. Nah, kalau di atas kan kita pakainya yang biru sama yang hitam ya. Nah, yang ini kan biru sama putih gitu. Nanti tinggal sesuaiin aja sama skema warnanya, biar nanti warnanya nggak tabrakan ya. Nah, misal kalau udah, kita masuk nih ke section yang selanjutnya. Misalkan yang ini untuk sitemap ya. Jadi kalau kita lihat lagi di sini kan ada sitemap nih. Misalkan ini untuk informasi, yang ini untuk link. Nah, misalkan kita apa nih yang ini, misalkan kita pakainya H5 aja ya. H5 kelasnya misalkan MB, large-nya 4. Kita kasih MB 2. Gini. Yang ini misalkan mari berbagi. Terus kita tambahkan P. Yang ini misalkan MB, large-nya itu 3, MB-nya 1. Gini. Nah, nanti kalau teman-teman yang bingung ini kelasnya apa, jadi gampangannya sih kalau MB large 4, jadi ketika device-nya itu ukurannya besar gitu ya. Nah, nanti margin bottom-nya itu 4. Nah, 4 di sini nanti bisa cek di bootstrap-nya ya, apakah 4 rem atau 2,5 rem, nanti udah ada satuannya di situ. Nah, terus kalau MB2 nanti kalau di small device gitu ya, di Android atau apa, nanti marginnya cuma 2 gitu. Nah, misalkan yang ini isinya apa? Yang ini misalkan kita bikin A gitu. Kita kasih text white 80 aja ya. Terus text decoration none gini. Misalkan galang dana. Kita kasih break line aja ya. Gini. Terus kita bisa tambahkan small. Kelasnya misalkan text muted. Nah, misalkan di sini isinya apa? Kita pakai helper tanggal. Misalkan Indonesia diisi dengan now gitu. Jadi kalau kita reload lagi, udah ada nih yang di sini, yang di samping gitu ya. Tuh, udah ada. Nanti kita tinggal sesuaiin aja. Cuman kayaknya kita kurang kelas nih yang ini. Kita tambahkan juga ya, text white 80. Misalkan saya paste semua. Jadi kalau kita reload, tuh sekarang warnanya agak terang. Oke, udah. Terus saya copy lagi nih yang ini. Terus saya paste di bawahnya. Misalkan ini apa titlenya? Misalkan donasi. Gini. Jadi kalau kita reload, tuh ada galang dana, ada donasi. Nah, ini ada typo dikit ya. Coba kita cek nih. Ini kurang, tutup ya. Nah, udah. Nah, next misalkan saya bisa copy atau isinya aja ya. Saya copy isinya, terus saya paste di sini. Nanti kita sesuaiin aja. Misalkan yang ini MB-nya 2 sama. Cuman titlenya kita ganti jadi bantuan. Nah, terus yang ini saya move dulu ke atas. Biar nanti lebih ini ya, lebih compact gitu. Sama misalkan yang ini tinggal ganti titlenya aja, misalkan tentang kami. Jadi yang ini bisa kita hapus nih. Terus misalkan saya duplicate jadi 3, yang ini kita ganti misalkan apa? Syarat dan ketentuan. Terakhir misalkan ada informasi apa, biasanya kan kebijakan gitu ya. Dan privasi. Gini. Jadi kalau kita reload, tuh sekarang udah ada nih. Keren ya. Tinggal misalkan satu lagi, ini untuk halaman subscriber gitu. Atau newsletter gini. Jadi misalkan kita bikin lagi di sini, kita pakai H5 aja kayak yang sebelumnya. Ini kita copy, terus kita bikin form. Kelasnya input group, margin bottomnya misalkan 3. Nah, kita bikin input, atau kita bisa pakai dari bootstrap juga nggak apa-apa ya, tinggal copy terus paste. Cuman karena dikit juga sih, jadi saya bisa langsung ketik aja misalkan input. Kelasnya form control. Terus kita kasih placeholder ya. Misalkan placeholdernya masukkan email. Udah nih, gini aja sih, tinggal kita tambahkan div. Kelasnya input group append gini. Misalkan yang ini button. Kelasnya btn primary. Kita kasih padding kiri kanan ya, misalkan px-nya 3. Nah, terus di sini saya mau simpen icon aja, misalkan i, kelasnya face fa paper plan gini. Jadi kalau kita reload,
Kita cek lagi ya. Tuh, sekarang udah ada, cuman ini masih belum ke samping ya. Jadi kita perlu perbaiki dulu. Nah, ini yang salah tuh ini ya, kita typo nih. Harusnya bukan spasi tapi flag. Kita reload lagi. Tuh, sekarang udah ada di samping. Nah, tinggal kita tambahkan CSS-nya di teman-teman. Nah, untuk CSS-nya teman-teman bisa ikutin aja ya. Nanti saya percepat lagi videonya biar nanti nggak terlalu panjang. Nah, pertama kita masuk dulu ke bagian welcome ya. Yang ini nanti teman-teman bisa ikutin, bisa tambahkan di sini. Nah, udah nih teman-teman untuk style di bagian welcome atau di halaman landing gitu ya. Jadi kalau kita reload, tuh sekarang udah lebih enak lagi ya dilihatnya ya. Tinggal nanti ada beberapa nih kita perlu rapikan juga. Tuh sekarang udah lebih enak nih tampilannya. Tinggal kayaknya ada yang ketinggalan nih dikit. Coba kita cek lagi. Nah, kayaknya kalau kita cek lagi ini nih small padding 3 nih. Harusnya kan spasi gitu ya. Coba kita reload, tinggal kita sesuaiin lagi, ini harusnya kan di tengah ya. Coba kita cek. Nah, ini nih yang konten center ya harusnya. Coba kita reload. Nah, sekarang kan enak tuh ya dilihatnya. Jadi halamannya kan lebih mendeskripsikan apa yang kita tuju gitu ya, apa yang kita maksudkan. Tujuannya kan untuk ngegalang dana. Misalkan background image-nya apa, terus misalkan ada informasi, dana tersalurkan dan lain-lain gitu. Nah, terus saya mau update juga nih yang ini nih, jangan bot ya, kayaknya kurang bagus nih kalau bot. Kita ganti aja jadi like gitu ya, font weight-nya atau normal. Berarti ada di bagian sini nih, yang ini kita ganti normal. Terus yang paling bawah kita juga ganti nih, normal. Jadi kalau kita reload, tuh sekarang jadi lebih enak ya dilihatnya. Nah, misalkan kayak gini nih teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada referensi lagi mengenai tampilan websitenya, nanti teman-teman bisa explore lagi ya. Bikin yang semenarik mungkin, sebagus mungkin ya. Ini kan untuk contoh aja. Jadi semoga teman-teman bisa lebih baik lagi ya dari yang sekarang ini. Nah, jadi kayaknya untuk video ini kita cukupin dulu ya untuk ngegarap atau ngerjain landing page. Nah, untuk video-video ke depan semoga bisa lebih cepat lagi ya untuk update-nya ya. Biar nanti kita bisa langsung kerjain untuk data-data yang dinamis. Kita untuk sekarang fokuskan dulu untuk tampilan, misalkan home, terus kontak, ada tentang kami, bantuan, nanti kita juga akan update untuk halaman login sama register. Jadi kira-kira gitu ya. Semoga videonya bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang suka, bisa klik tombol like, share juga ke yang lain biar videonya tambah bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe,
teman-teman bisa klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng videonya biar nanti nggak ketinggalan kalau ada updatean video baru. Dan buat teman-teman yang bingung bisa tanyakan aja di kolom komentar, nanti sebisa mungkin saya bantu jawab. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.